Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Celi Maharani dengan NIM 2024 10 10 30 56 dari kelas 11 F. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu dengan studi kasus yang pertama, peminjaman peralatan lab. Di sini ada relationship antara beberapa entity yang ada di peminjaman peralatan lab. Yang pertama, entity Caleb dan lab. Di sini maksudnya Caleb bertanggung jawab atas lab. Lalu lab memiliki Caleb. Lab memiliki barang dan lab memiliki asisten. Barang milik dari lab. Barang juga diperlukan pada peminjaman dan barang memiliki beberapa jenis. Lalu UKM melakukan kegiatan. UKM beranggotakan oleh mahasiswa. Lalu kegiatan berasal dari UKM dan kegiatan melakukan peminjaman karena adanya kegiatan. Dan kegiatan diikuti oleh mahasiswa. Peminjaman memerlukan barang. Peminjaman dibutuhkan untuk kegiatan. Peminjaman dicatat oleh asisten dan peminjaman merupakan bagian dari kondisi. Asisten bagian dari lab, asisten melayani peminjaman. Lalu ada entiti mahasiswa, merupakan perwakilan dari UKM, dan entiti mahasiswa melakukan kegiatan. Lalu untuk entiti jenis barang terdiri atas barang, dan entiti kondisi terdiri dari bagian dari peminjaman. Di sini adalah optionality relationship. Relationship Caleb dan lab yaitu untuk Caleb wajib, sedangkan untuk lab tidak wajib. Artinya setiap Caleb pasti menjaga beberapa lab, sedangkan lab tidak harus memiliki Caleb. Lalu untuk relationship lab dan barang yaitu untuk optionality lab tidak wajib, sedangkan optionality barang wajib. Maksudnya setiap lab, setiap barang pasti milik dari lab, sedangkan lab tidak harus memiliki barang di dalamnya. Lalu untuk relationship UKM dan kegiatan, untuk optionality UKM tidak wajib, sedangkan optionality kegiatan wajib. Artinya, setiap UKM tidak selalu mengadakan kegiatan, sedangkan kegiatan pasti berasal dari UKM. Lalu relationship barang dan peminjaman, optionality untuk barang yaitu tidak wajib, sedangkan optionality peminjaman yaitu wajib. Maksudnya, barang tidak selalu dipinjam, sedangkan jika ada peminjaman, pasti yang dipinjam adalah barang. Seperti itu. Lalu untuk optionality lab dan asisten lab, yaitu optionality lab tidak wajib, sedangkan optionality asisten lab wajib. Pengertiannya juga sama seperti sebelumnya, dan begitu pula dengan sisanya, memiliki pengertian yang sama. Lalu di sini ada cardinality relationship. Relationship antara Caleb dan lab yaitu one to many, artinya satu Caleb dapat dijaga pada beberapa lab. Lalu relationship lab dan barang yaitu one to many juga, yang artinya satu lab memiliki beberapa barang. Lalu ada relationship UKM dan kegiatan yang kardinalitasnya one to many juga, yang artinya satu UKM dapat mengadakan beberapa kegiatan. Lalu untuk relationship barang dan peminjaman juga ini many to many, yang mana beberapa barang dapat melakukan beberapa peminjaman dan beberapa peminjaman juga dapat meminjam beberapa barang. Lalu untuk relationship kegiatan dan peminjaman yaitu one to many, yang artinya satu kegiatan dapat melakukan banyak peminjaman, dan seterusnya juga seperti itu artinya. Lalu di sini ada IRD logical model. Di sini ada entity Caleb dengan atribut NIP dan nama Caleb. Di situ terdapat bentuk bintang yang artinya harus diisi. Atribut itu nantinya harus diisi, dan untuk tanda pagar artinya atribut itu merupakan UID, yaitu Unique Identifier. Sedangkan untuk entity lab ada nama lab, deskripsi lab, dan ID lab. Untuk nama lab dan ID lab terdapat tanda bintang yang artinya harus diisi. Dan ID lab terdapat tanda pagar yang artinya merupakan unique identifier. Sedangkan deskripsi lab terdapat bentuk
lingkaran merah yang artinya tidak wajib untuk diisi. Lalu ada IRD physical model. Di sini terdapat Caleb dengan NIP dan tipe datanya integer. Sedangkan nama lab tipe datanya itu string. Sini dapat dilihat sudah dapat ditemukan tipe data dari masing-masing atribut. Lalu berikutnya adalah studi kasus bengkel. Di sini ada relationship antara transaksi parts dan parts, yaitu transaksi parts terdiri dari beberapa parts, sedangkan transaksi parts bagian dari bahan pembelian juga. Lalu untuk parts merupakan bagian dari transaksi parts, parts juga dibutuhkan oleh mekanik, dan parts merupakan bagian dari kendaraan. Lalu untuk bahan pembelian terdiri atas transaksi parts, dan bahan pembelian dibutuhkan oleh pelanggan, bahan pembelian juga dibuat oleh kasir. Untuk mekanik melakukan parts, artinya mekanik membutuhkan parts. Lalu mekanik sudah. Lalu untuk kendaraan terdiri atas parts, dan kendaraan milik pelanggan, kendaraan juga memiliki kondisi. Untuk pelanggan membutuhkan pembelian. Lalu pelanggan memiliki kendaraan, dan pelanggan dilayani oleh kasir. Lalu untuk kasir membuat bahan pembelian, dan kasir melayani pelanggan. Lalu untuk kondisi membutuhkan kendaraan. Di sini ada optionality relationship. Relationship transaksi parts dan parts. Optionality transaksi parts tidak wajib, sedangkan optionality parts wajib. Artinya, setiap transaksi parts harus membutuhkan parts. Sedangkan jika ada parts, pasti parts tersebut melakukan transaksi. Lalu relationship transaksi parts dan bahan pembelian. Untuk optionality transaksi parts tidak wajib, sedangkan optionality bahan pembelian wajib. Maksudnya, setiap transaksi parts harus setiap pembelian pasti dalamnya terdapat transaksi parts, sedangkan transaksi parts tidak dapat terjadi begitu saja jika tidak ada bahan pembelian. Lalu untuk relationship parts dan mekanik, optionality parts tidak wajib, sedangkan optionality mekanik wajib. Artinya, parts tidak harus ada dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh mekanik, sedangkan mekanik pasti melakukan kegiatan yang berhubungan dengan parts. Contohnya seperti ada kendaraan yang hanya ingin mengecek mesin kendaraannya, maka kendaraan itu membutuhkan mekanik, tapi tidak membutuhkan parts karena tidak perlu ada yang diganti, seperti itu. Lalu ada kardinalitas relationship. Relationship transaksi parts dan parts, kardinalitinya one to many, yang artinya dalam satu transaksi dapat terdiri dari beberapa parts. Lalu relationship pembelian dan transaksi parts, kardinalitinya one to many, yang artinya dalam satu pembelian terdiri dari beberapa transaksi parts. Lalu relationship antara mekanik dan parts, yaitu one to many juga kardinalitasnya, yang artinya satu mekanik dapat menggunakan beberapa parts. Lalu untuk relationship kendaraan dan parts juga one to many, yang artinya satu kendaraan dapat terdiri dari beberapa parts. Begitu juga dengan relationship pelanggan dan bahan pembelian. Kardinalitasnya one to many, yang artinya satu pelanggan dapat memiliki beberapa bahan pembelian. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu di sini dapat kita lihat IRD logical modelnya. Terdapat entity transaksi parts dengan beberapa atribut, yaitu nomor faktur, kode parts, kuantitas, harga, dan diskon, yang memiliki simbol bintang merah yang artinya wajib diisi, dan simbol pagar 2 pada nomor faktur dan kode parts yang artinya itu merupakan unique identifier. Sedangkan pada bahan pembelian, kasir terdapat nama kasir dan ID kasir. Pada nama kasir dan ID kasir terdapat simbol bintang yang artinya perlu diisi, wajib diisi, dan simbol U yang artinya merupakan secondary unique identifier.
Lalu IRD physical model. Di sini juga dapat kita lihat tipe data atribut yang ada pada type entity. Terdiri dari integer dan juga string. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.